Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Kita ada di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna buat kita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari Minggu ini. Kita naikkan ucapan syukur, pujian, pengagungan kita buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu buat kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami boleh merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami ada di hari yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan ini. Kami akui semua karena anugerah kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kami, memimpin kami. Hari ini Tuhan kami mau datang dengan ucapan syukur kami buat Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami. Mari urapi kami Roh Kudus. Ora labasya kata-kara urapi kami dimanapun kami berada. Biarlah damai, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Hati kami untuk kami naik kepadamu dalam pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami buka tangan kami di hadapan-Mu. Lalu ini kami Roh Kudus mengurapi kami. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalaba. Ralabaya ralabasya kanaralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Mari sama-sama Bapak Ibu yang mau naikkan syukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Di saat-saat di hari yang terakhir di bulan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, sungguh baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan buat Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami angkat kedua tangan kami bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Kami naikkan syukur bagimu ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasyangkara labayar. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan, layak
Mari Bapak Ibu saya ajak, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Sangat baik ya Tuhan. Ora labasya kanara labayara labashi. Ira labayara labashande. Terima kasih ya Tuhan. Ora labasya katakara labayara labash. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Sampai hari ini kami ada. Sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Oh ralabasya katakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami memuji, saat kami menaikkan syukur buat Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Ketika kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan, menaikkan syukur kita dalam pujian kepada Tuhan. Amin. Ayo mari sama-sama memuji Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, bawa pujian buat Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya.
bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Bagi orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, tepuk tangan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan.
Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba. Kami tahu hari-hari ini kami mau terus menghidupi firman-Mu.
Sebab hanya firman-Mu yang memampukan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ralabasya kata-kata. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar hari-hari ini kami mau dipenuhi setiap saat dengan firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan, bahkan memerdekakan kami. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya karalab. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan, ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya. Kami angkat kedua tangan kami bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,
Haleluya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami semua supaya kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami ketika kami terus menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Dan kami percaya dimanapun kami berada. Roh Kudus sudah mengurapi kami. Memberikan kami pengertian. Untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Dan kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari kita semua yang memendekkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir dimanapun kita berada, Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Nah, saat-saat ini saya percaya kita dalam suasana-suasana pencurahan Roh Kudus. Amin. Dan hari-hari ini kita adalah di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua selalu bersuka cita. Amin. Nah, mari ada beberapa firman Tuhan yang rindu saya sharing buat kita semua. Dalam suasana-suasana pencurahan Roh Kudus, janji-janji Tuhan, peranan-peran Roh Kudus yang Tuhan yang diberikan buat kita semua. Hari-hari ini saya percaya itu akan menuntun kita. Amin. Dan Bapak Ibu ada satu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 ya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, janji Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13 dari Yohanes pasal yang ke-16. Dikatakan di sana bahwa tetapi apabila Ia datang, maksudnya ini Roh Kudus ya, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, saudara, hari ini saya percaya kita semua dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Nah, salah satu janji Tuhan, bahkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satunya kita lihat janjinya buat kita. Ayat 13 dari Yohanes pasal 16. Bahwa dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus akan memimpin Bapak, Ibu dan saya. Dikatakan ke dalam seluruh kebenaran. Dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagian tapi seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita pengertian kebenaran firman tidak separuh-separuh, tapi Tuhan akan memberikan, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengerti kan seluruh kebenaran firman Tuhan. Yang Bapak Ibu mungkin baca setiap hari. Roh Kudus akan memimpin kita. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita di dalam suasana-suasana pencurahan Roh Kudus ini, kita banyak-banyak di hadirat Tuhan. Kita banyak-banyak minta tuntunan Tuhan. Kita banyak-banyak minta pengurapan Roh Kudus. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita. Untuk kita lebih lagi mengerti kebenaran firman Allah. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Firman Tuhan katakan firman Allah akan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Yang pertama peranan Roh Kudus bagi Bapak Ibu dan saya. Dia, Roh Kudus akan memimpin kita. Amin. Mimpin kepada pengertian dalam hidup dalam seluruh kebenaran firman Allah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Wow. Dan saya percaya mari hari-hari ini kita terus ada di hadirat Tuhan. Kita banyak-banyak di hadirat Tuhan. Ketika kita banyak di hadirat Tuhan, ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita.
di dalam kehidupan, dalam suasana, dalam masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kondisi-kondisi, situasi-situasi yang sementara kita alami, dunia alami, Indonesia alami, bahkan kita pribadi secara pribadi mengalami. Mari minta tuntunan Roh Kudus. Mari minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan mengurapi kita sehingga memimpin kita, menuntun kita. Yang pertama, Dia akan memimpin kita. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Janji Tuhan janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hal itu sudah digenapi 2000 lebih tahun yang lalu. Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah. Turun memenuhi rasul-rasul, orang-orang yang berkumpul saat itu. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah pasal yang kedua, ya, luar biasa. Nah yang kedua, apalagi ketika Roh Kudus memimpin kita, ada banyak hal. Ada banyak peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi yang pertama, mari Roh Kudus akan memimpin kita. Untuk apa? Untuk kita lebih mengerti kebenaran firman Allah. Amin. Dan yang kedua, kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Nah, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa. Yang berikutnya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera Tuhan Yesus tinggalkan buat murid-murid saat itu. Dan saya percaya hari ini juga damai sejahtera Tuhan turun berlimpah-limpah atas kita. Melalui Roh Kudus yang dicurahkan membuat kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Amin Bapak Ibu. Dikatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-murid saat itu, kepada kita semua saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mungkin memberikan hanya sementara. Ketika kita mengalami sesuatu, oh kita rasa wah luar biasa. Tapi setelah itu kita gelisah, kita takut, kita gentar. Tapi kalau damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa di surga, yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita. Wow, luar biasa. Ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini juga Roh Kudus akan memberikan kita, menuntun kita, memberikan damai sejahtera berlimpah-limpah atas kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu, ada dua hal. Roh Kudus akan memimpin kita. Dan yang berikutnya, Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera berlimpah-limpah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mari saya percaya hari-hari ini kita butuh damai sejahtera. Ada banyak orang di luar sana butuh damai sejahtera. Mungkin gelisah takut dengan keadaan kondisi negara saat ini. Ya, yang membingungkan, yang takut. Tapi mari ketika ada kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Kita enggak perlu gelisah. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi kita. Yang memberikan kita damai sejahtera berlimpah-limpah. Seperti kita lihat di kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Wow, luar biasa. Kalau damai sejahtera memenuhi kita, wow. Saya percaya kita semua butuh damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kita lihat di Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Semua orang, semua kita membutuhkan damai sejahtera. Kenapa? Karena memang kita perlu, kita butuh. Wow, di luar sana dunia sementara bergejolak. Membuat kita ada yang gelisah, takut menghadapi hal-hal di depan sana.
Tapi ketika kalau kita penuh dengan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran firman Allah, dan firman Allah itu kita taat, kita mengikuti ya perintah-perintah yang ada dalam firman Allah, dalam Alkitab, dalam firman Allah, saya percaya itu membuat kita damai sejahtera berlimpah-limpah. Nah, Yohanes pasal yang kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Kita lihat di sana ya. Bapak Ibu, saya baca kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Damai sejahtera dikatakan, damai sejahtera akan seperti sungai yang mengalir. Artinya kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Dan kita semakin mengikuti kebenaran firman Tuhan, menuruti kebenaran firman Tuhan, memperhatikan, menuruti, melakukan. Saya percaya firman Tuhan ini digenapi. Ada damai sejahtera yang seperti sungai mengalir dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Dua hal ini ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia janjikan bahwa Tuhan akan memberikan ya Roh Kudus. Amin. Roh kebenaran yang akan memimpin kita untuk mengerti seluruh kebenaran firman Allah. Dan ketika kita mengerti, kita melakukan, maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Yang kedua, kita akan perlu dengan damai sejahtera. Dan dikatakan bahwa Nabi Yesaya katakan akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Wah, kebahagiaan akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Mari saya percaya hari-hari kita butuh pengurapan Roh Kudus. Ada berapa banyak yang butuh pengurapan Roh Kudus. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, mengikuti ibadah online ini, Roh Kudus hadir di tempat Bapak Ibu mengikuti ibadah ini. Dan Roh Kudus yang pertama akan memimpin. Dan yang kedua, memberikan kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Amin. Sebab dia penolong, dia pemimpin, dia memberikan, dia penghibur, Roh Kudus penolong, penghibur, dia memimpin kita dan memberikan kita damai sejahtera berlimpah-limpah. Angkat tangan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami lagi untuk peranan Roh Kudus bagi kami, anak-anak orang-orang yang percaya kepadamu. Hanya Roh Kudus yang sanggup memimpin kami untuk mengerti akan seluruh kebenaran firman-Mu. Ketika kami baca, ketika kami mendengar, Roh Kudus akan memberikan kami pengertian. Roh Kudus akan memberikan kami, memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kami, memimpin kami penuh dengan damai sejahtera, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, yang memimpin kami. Kau hadir dimanapun kami berada. Saat ini ketika kami mengangkat tangan bagimu, Roh Kudus lawa jamah mereka ya Tuhan. Mungkin mereka lagi membutuhkan sesuatu. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan Tuhan pertolongan daripadamu. Mereka membutuhkan damai sejahtera. Roh Kudus mari hadir dimanapun mereka berada. Lawat mereka ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dimanapun mereka berada. Engkau pemimpin, Engkau penolong, Engkau penghibur. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau melihat dari atas Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Lalu biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu turun berlimpah-limpah untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Menyembuhkan, menguatkan, menghibur mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
penghidup dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia. Mari sekali lagi nyanyikan. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya Roh Kudus Engkau pemimpin kami, Engkau pelindung kami, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua, memampukan kami semua, menghibur kami semua, menyembuhkan kami Tuhan ketika kami datang kepadamu. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya buat kami semua anak-anak-Mu yang sementara mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera berlimpah-limpah memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di surga, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan menyertai, memimpin, menuntun, pengurapan yang dahsyat luar biasa. Perlindungan Tuhan sempurna, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan Ibu Maulin dan seluruh keluarga besar, bahkan penggembalaannya, pelayan-pelayan Tuhan CK4 ini. Kami berdoa Tuhan sertai hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, kuasa otoritas menyertai hamba-Mu, kekuatan kesehatan buat hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur juga untuk kami semua di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di GB Emerald ini. Tuhan menyertai kami dan keluarga kami masing-masing. Jemaat Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah. Untuk kami masuk di dalam visi tuntunan Tuhan, penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini. Pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa, ingat bangsa dan negara kami. Kami melepaskan keamanan, damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Pak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta hanya hikmat Tuhan memenuhi kedua pemimpin bangsa kami ini, supaya mereka memimpin bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu dan firman-Mu dan hikmat-Mu bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia diberkati berlimpah-limpah dengan aman, damai sejahtera dan sentosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak kami, generasi Yeremia. Tuhan akan persiapkan mereka dan kami percaya Roh Kudus mengurapi mereka semua. Dimanapun Tuhan utus mereka, di tempat-tempat pekerjaan, di sekolah-sekolah, Tuhan menyertai mereka dan di sana mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin akan memberikan persembahan
melalui rekening yang ada. Juga Tuhan berdoa Tuhan, biarlah mereka memberi dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Karena mereka akan diberkati berlimpah-limpah, orang yang memberi pasti akan diberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama Bapa di surga. Sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih, angkat kedua tangan lalu Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah-limpah. Lalu biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.